Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muti Anggraini dengan NPM 202191034 dari kelas A, jurusan Pendidikan Jasmani angkatan 2020. Di sini saya akan sedikit membahas atau menjelaskan mengenai materi yang ditugaskan dari mata kuliah didaktik metodik aktivitas akuatik. Nah, langsung saja saya akan membahas mengenai pengertian renang terlebih dahulu ya. Yang pertama itu, renang adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan kecepatan tangan, lengan, dan kaki di dalam permukaan air. Karenanya, renang dikategorikan sebagai olahraga akuatik. Apa sih akuatik? Akuatik bisa disebut juga dengan aktivitas air. Merupakan sebuah aktivitas dengan menggunakan media air. Secara umum, media tersebut dapat berupa kolam renang ataupun tempat sejenis yang mempunyai karakteristik sama, yaitu dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan berbagai bentuk aktivitas fisik seperti pantai, sungai, atau danau. Bentuk kegiatan dalam aktivitas air ini dapat berupa renang, polo air, selancar, menyelam, dayung, dan lain sebagainya. Aktivitas yang lazim sering digunakan itu adalah renang. Renang itu termasuk olahraga yang diminati seluruh kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Renang dapat melatih sistem pernapasan, memacu aliran darah ke jantung dan paru-paru, serta memperlancar pembuluh darah. Olahraga ini juga dapat dilakukan dalam format kompetisi ataupun hanya hiburan semata. Bahkan dalam riset yang dilakukan oleh Lab Internasional mengatakan bahwa renang yang dilakukan rutin itu dapat membuat pikiran menjadi positif, meningkatkan energi, dan meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik. Sekarang itu adalah sejarah renang di dunia. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Awalnya renang merupakan olahraga yang tidak begitu digemari. Namun seiring berjalannya waktu, renang berubah menjadi olahraga yang populer, bahkan memiliki asosiasi. Olahraga akuatik ini semakin dikenal di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan renang resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Nah, sekarang sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia itu olahraga renang mulai berkembang pesat seiring lahirnya perkumpulan renang seperti Bandung Sezimbon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini memprakarsai terbentuknya organisasi serupa dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, West-Java Zimbon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan Oost-Java Zimbon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Nah, kemudian tingkat nasional di Purwo Sudarmo mendirikan PRSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 1951 dengan tujuannya menaungi organisasi-organisasi yang berada di bawahnya dan juga para atlet. PRSI ini dalam pembinaan dan pelatihan untuk para atlet baik tingkat regional maupun nasional. Tidak hanya itu, PRSI juga menyediakan pelatihan bagi para wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetisi. Masuk saja ke macam-macam renang ya. Pertama, gaya dada. Gaya dada yang juga dikenal dengan gaya katak dilakukan dengan memposisikan dada di atas permukaan air. Kemudian gerakan tangan, gerakan lengan, kaki seperti seekor katak yang sedang berenang. Saat lengan melakukan gerakan, posisikan kedua kaki dalam keadaan lurus. Dan sebaliknya, ketika kedua kaki sedang mengayuh, luruskan kedua lengan lurus ke depan. Gerakan-gerakan tersebut itu terbilang cukup mudah dilakukan. Tak heran jika gaya dada menjadi gaya yang digemari para pemula dibandingkan gaya renang yang lainnya. Kedua itu ada gaya punggung.
Gaya punggung dilakukan dengan posisi tubuh terlentang. Punggung menjadi tumpuan pada gaya ini. Punggung diposisikan di atas permukaan air, sedangkan kedua lengan dan kaki digerakkan seperti gaya bebas. Posisi kepala itu berada di permukaan air. Hal ini membuat pengambilan napas dapat dilakukan dengan bebas. Meski demikian, diperlukan teknik tertentu untuk melakukan gaya punggung, sehingga kurang cocok untuk para pemula. Yang ketiga, ada gaya bebas. Nah, gaya bebas ini pada renang disebut juga dengan front rock. Meski namanya gaya bebas, bukan berarti seorang perenang bebas bergaya pada saat melakukan gaya ini. Namun untuk melakukannya, posisikan dada menghadap ke permukaan air. Gerakan kedua belah lengan secara bergantian jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki digerakkan naik turun secara bergantian di atas permukaan air. Nah, yang keempat itu ada gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu ini merupakan variasi dari gaya dada. Dengan posisi dada menghadap ke bawah, kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah, ke belakang, dan keluar sebelum ditekan ke depan di atas permukaan air. Saat lengan ditarik ke belakang, kedua belah kaki secara bersamaan ditekan ke bawah. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk mendorong badan ke depan sekaligus mengambil nafas ke atas permukaan air. Selanjutnya itu kita masuk ke manfaat renang. Sebagai salah satu cabang olahraga, renang tentu memiliki banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Misalnya yang pertama itu ada membentuk otot. Renang adalah olahraga yang mengharuskan hampir semua otot pada tubuh bergerak, mulai dari otot kepala, leher, anggota gerak atas, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak bawahnya, sampai telapak kaki itu harus bergerak saat berenang. Selain itu, saat bergerak di dalam air, tubuh akan mengeluarkan energi lebih besar karena melawan massa air. Dengan demikian, otot-otot tubuh menjadi lebih lentur dan kuat. Yang kedua itu ada meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru. Berenang dapat dikategorikan sebagai latihan lari dalam air, sebab seperti berlari, gerakan mendorong dan mendorong air dengan anggota tubuh, terutama bagian lengan dan kaki, yang dapat memacu aliran darah ke jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Yang ketiga, ada menambah tinggi badan. Banyak orang memilih olahraga renang karena dianggap bisa menambah tinggi badan. Faktanya, berenang dengan baik dan benar itu memang dapat membuat tubuh seseorang tumbuh lebih tinggi. Seseorang berenang secara tidak sadar akan menggerakkan seluruh tubuhnya, terutama bagian kaki dan juga tangan dan otot lainnya. Hal ini otomatis akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan. Sebagai catatan, manfaat renang yang satu ini akan lebih terasa jika dilakukan pada saat masa pertumbuhan. Itu sebabnya sangat direkomendasikan berenang secara rutin sejak usia dini. Nah, yang keempat adalah melatih pernapasan. Berenang dapat membuat sistem pernapasan jauh lebih kuat jika berenang itu dilakukan secara rutin. Pernapasan akan menjadi lebih sehat dan juga lancar. Oleh sebab itu, seorang perenang sudah seharusnya memahami teknik pernapasan yang benar. Dengan demikian, udara yang ditarik semakin maksimal sehingga memungkinkan untuk menahan nafas dalam waktu yang lama selama berada di dalam air. Yang kelima itu ada manfaatnya membakar kalori. Renang termasuk olahraga yang direkomendasikan untuk orang mama dengan kelebihan berat badan atau overweight. Pasalnya tubuh akan terasa lebih berat bergerak di dalam permukaan air sehingga membutuhkan energi yang lebih tinggi pula. Ini menyebabkan pembakaran kalori dalam tubuh lebih efektif. Seperti itu. Mungkin saya kira materi yang dapat saya sampaikan demikian. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun
kekurangan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan mengenai olahraga renang ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.